Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama tetap dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita mampu untuk menyelesaikan 20 hari bulan Ramadan dan kemudian masuk kepada 10 hari yang terakhir ini sudah kita lalui dalam keadaan sihat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Qala Umar radhiyallahu an, inna Allaha katamar ridha fi ta'atin wa katamal ghadab fi maksiatin wa katamal lailatul qadar fi syahri Ramadan wa katamal maut fil umri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah itu menyimpan ridhonya di dalam taat dan menyimpan kemarahannya atau murkanya di dalam maksiat dan menyimpan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan dan menyisipkan mati di dalam umur. Ini nanti kita bahas satu persatu, kalau nutut waktunya, kalau enggak ya cukup 2 saja. Yang pertama, Allah menyimpan ridhonya di dalam ketaatan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta memberikan ridhonya kepada hambanya, tapi hambanya harus mencari dan memburu dengan taat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, lah kalau orang itu tidak taat dan tidak mencari, apakah bisa ketemu? Ya enggak bisa ketemu, enggak mencari. Jadi kita ini bisa menemukan ridho Allah, ini adalah kita berupaya, berusaha. Jadi tidak pasrah. Maka ridho dengan pasrah itu beda. Ridho itu adalah senang, rela, lapang dada, berusaha melaksanakan dengan senang hati. Tapi kalau pasrah itu adalah tidak bekerja apa-apa, ya enggak berbuat apa-apa, itu pasrah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan-jalan yang mudah untuk ditempuh oleh hambanya. Jadi tidak sekadar Allah memberikan begitu saja, tapi diberikan jalan oleh Allah. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ini adalah dalam rangka untuk meraih ridhonya. Makanya Allah memberikannya itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Nek puasa Ramadan itu Allah memberikannya enggak sekaligus 1 bulan, dicicil setiap hari. Jadi Allah sudah mengukur kekuatan hambanya itu sudah diukur. Jadi tidak memerintahkan bulan Ramadan puasa harus 1 bulan penuh, tidak. Tapi dicicil tiap hari, kemudian selama 1 bulan. Allah dawuh di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
Wa annallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Artinya menunjukkan jalan-jalan kami ini adalah disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar. Allah memberikannya kemana yang dituju manusia atau hambanya, ditunjukkan jalannya. Ingin masuk surga, ini jalannya kamu. Ingin masuk neraka, ini jalannya kamu. Ingin jadi orang bahagia, ini jalannya. Kalau ingin jadi orang jahat, ini jalannya. Semua ditunjukkan oleh Allah. Oleh karena itu sekecil apapun kita tidak boleh meremehkan taat kepada Allah. Mungkin dengan ibadah yang sederhana itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepada hambanya. Makanya dari ibadah yang kecil, sedikit, biasa, kemudian meningkat pada yang lebih besar, itu disitulah nanti letak ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ini termasuk ridho Allah. Ada yang pertanyaan, kalau ibadah Ramadan itu puasa Ramadan itu ibadahnya apa? Ngantuk tidur termasuk ibadah. Apa itu ridho? Ya, diridhoi oleh Allah. Jadi bisa tidur. Ya, gitu. Apa makna ridho itu? Ridho itu kan senang, lapang dada. Allah itu memberi kasih sayang, itu ridho termasuk. Ridho itu ada dua jalur, ridho kepada Allah dan ridho Allah kepada hambanya, dan ridho seseorang hamba kepada Allah. Sekali lagi, ridho itu ada dua, ridho Allah kepada hambanya dan ridho seorang hamba kepada Allah. Ridho Allah kepada hambanya adalah berupa tambahan kenikmatan, pahala, dan ditingkatkan derajat kemuliaannya. Itu ridho Allah kepada hambanya. Makanya kita bersungguh-sungguh mencari ridho Allah dalam rangka melaksanakan seluruh perintah Allah termasuk ibadah Ramadan ini, mencari pahala dan tingkatan derajat kemuliaan, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Di samping nanti oleh Allah ditambah kenikmatannya. Karena sumu tasihu, puasa itu akan menjadi sehat, maka orang-orang yang berpuasa itu oleh Allah ditambah kenikmatan kesehatannya. Mudah-mudahan kita mampu meraihnya dan mencarinya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ridho seorang hamba kepada Allah mempunyai arti menerima sepenuh hati aturan dan ketentuan Allah, menerima dengan sepenuh hati aturan dan ketetapan Allah. Artinya menerima aturan Allah ialah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu karena ridho dengan ketentuan Allah atau melaksanakan, mempunyai arti menerima dengan sepenuh hati aturan Allah. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah apapun, mampu dan mau melaksanakan dengan rasa lega, senang, nikmat, dan diterima dengan lapang dada, termasuk diterima dengan sepenuh hati. Sulitnya kayak apa, tapi rasanya nikmat. Malam hari kita waktunya tidur nyenyak,
Orang-orang itu masih sudah bingung mencari rizki ke sana kemari, masih mampu dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail dan sebagainya. Ini merupakan kita ini menerima aturan Allah ya. Jadi aturan Allah kita terima dengan senang hati. Toh akhirnya oleh Allah tentang rizkinya, keadaannya imbang-imbang dengan orang yang selalu gupuh dengan melaksanakan atau mencari rizki sejak pagi pundak pagi malam hari sama, akhirnya rasanya itu sama kenikmatannya. Bahkan lebih nikmat orang yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menerima ketetapan Allah adalah dengan cara bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah. Ini menerima ketetapan Allah, ridho, gak ngersulo. Nek kita ini mendapatkan nikmat Allah, kita ini bersyukur. Apa syukur kita diwujudkan dengan ibadah, yakni melaksanakan sholat. Sholat ini adalah tidak sekedar kita ini menggugurkan kewajiban, tapi di dalamnya ada maksud dan ada tujuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur kepada Allah tidak sekedar terima kasih Tuhan, tidak seperti itu. Tapi kita umat Islam melaksanakan syukur kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan sholat. Itu ridho. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatan. Maksudnya agar manusia menjauhi kemaksiatan. Jadi kita ini agar menjauhi kemaksiatan yang ada di sekeliling kita. Karena maksiat itu adalah akan menghambat dan akan menghalangi apa yang menjadi keinginan dan doa kita. Tidak mudah terkabul, doa kita terhalang. Sampai pada rizki itu, kalau orang itu banyak dosa, rizkinya itu terhalang. Ya, terhalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh yang diriwayatkan oleh Imam As-Sauban, wa anna ar-rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Dan ada kalanya seseorang itu terhalang dari rizki itu akibat daripada dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka kadang-kadang waktunya oleh rizki banyak gitu. Tapi karena rizkinya itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, ada saja hambatannya. Ya meneng-meneng diparani KPK. Kan banyak misalnya oleh rizki banyak, KPK moro, akhirnya nggawakno kelambi oranye. Lah gitu kan. Itu namanya kan halangan itu ya, halangan. Makanya kita mohon ridho Allah, mudah-mudahan dia dijauhkan dari kemaksiatan. Adapun jika kita diberikan rizki oleh Allah yang banyak, barokah dan selamat. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, jadi kita ini adalah tidak boleh meremehkan, menganggap dosa itu kecil, tidak apa-apa. Mandak dosa mek ngono tok ae. Tidak bisa. Mungkin di situ ada kemurkaan Allah. Di situ kemungkinan ada murka Allah, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan kita sulit dan lama terkabulnya. Itu dosa. Yang ketiga, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Maksudnya agar umat atau manusia ini bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan karena Lailatul Qadar itu disimpan oleh Allah, di mana letaknya nanti itu pastinya, maka kita mencari dengan sungguh-sungguh. Hadis menjelaskan, mungkin malam-malam ganjil, ya, malam 21. Nah, dilihat dari tandanya kemarin hujan deras, berarti belum. Malam 23 belum tahu.
malam ke-25 belum tahu, malam 27 kita belum tahu, malam ke-29 kita juga belum tahu. Semuanya ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Kita cari saja setiap malam nantinya, ya. Karena malam Lailatul Qadar itu pahala sunnah dibanding dengan pahala bulan yang lain. Di dalam bulan Ramadan itu adalah kalau sunnah dinilai dan dihargai oleh Allah sama dengan fardu. Kalau amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali dibanding dengan bulan yang lain. Maka Imam An-Nakhai dawuh, rakaatun fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi wal yajidu fi ihya'i layalihi raja'an ayyusadifu lailatal qadri fa inna khairun min alfi syahrin wa hiya samanuna sanatan wa arba'atu ashhurin. Imam An-Nakhai menjelaskan satu rakaat di dalam Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 kali dibanding dengan bulan yang lain. Satu kali membaca tasbih di dalam Lailatul Qadar sama dengan selebih utama dibanding dari 1000 kali membaca tasbih dibanding dengan bulan yang lain. Makanya kita harus sungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan agar kita mampu dan diberikan oleh Allah ketemu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan, yakni setara dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi ibadah semalam itu harganya sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan. Ini yang kita buru, ini mudah-mudahan kita hasil. Yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah umat-umat terdahulu? Yang mendapatkan itu khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita-kita yang mencarinya. Lah kalau orang yang tidur saja, ya memang dapat Lailatul Qadar, tapi seperti orang tidur 1000 bulan. Ya, jadi kalau orang itu pada malam Ramadan ini selalu sudah pokoknya dimanfaatkan tidur, malam tidur, ya dapat Lailatul Qadar, tapi dapatnya adalah dapat tidur, berarti nilainya sama dengan tidur 1000 bulan. Ya, tinggal pilih kita ini ya. Kenapa kok hanya umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mendapatkannya? Karena umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya pendek-pendek dibanding dengan umurnya umat-umat Nabi terdahulu. Umurnya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu antara 60-70 rata-rata. Oh, ada yang umur 130, ada tapi langka. Kalau sudah umurnya sudah begitu itu kadang-kadang umur 80 itu sudah ngoyo. Jalan saja sudah ngoyo. Karena Allah sudah dawuh di dalam Al-Qur'an, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Jika Allah itu menambah umur kepada seseorang itu melebihi kapasitas, maka itu adalah semuanya organ dan lain sebagainya itu adalah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 83 tahun ke atas tapi sudah berkurang ya, dituki canggahe bal-balan tok ndek jerone cangkem. Ngoten ya. Niku dikai panganan ini alasannya macam-macam. Itu karena sudah kejadiannya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bagaimana untuk mengimbangi dari umat-umat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mampu memperolehnya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kita beribadah
Jika mendapatkan Lailatul Qadar, katakan kita ini mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa umurnya umat-umat terdahulu itu banyak besar nih, banyak. Seperti umurnya Nabi Adam itu 500 tahun. Ibrahim bin Adham itu 500 tahun, bahkan ibadah saja sudah 500 tahun. Ya. Itu nilainya cuman dapat untuk menjadi rasa syukur kenikmatan mata saja. 500 tahun ibadah itu. Lah umat Muhammad itu sedikit seperti ini. Maka diberikan Lailatul Qadar. Kalau jika kita ini mendapatkan Lailatul Qadar, kebetulan 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita ini sudah bisa sama, seimbang dan setara hidup 834 tahun. Koyok ibadah ping 834 tahun. Wah, itu sudah mengimbangi umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah memberikan kenikmatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangnya belakangan tapi nanti menimbangkan amal dan masuk surga dahulu. Ya, jadi yang pertama nanti itu. Maka ini perlu kita syukuri dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini nanti yang lainnya kapan-kapan kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kenikmatan berupa umur, kesempatan, kesehatan untuk meneruskan dan melanjutkan sisa amaliyah Ramadan yang tinggal insya Allah 9 hari, ya, 9 hari berjalan. Ini kan malam 23, ya, malam 23. Ya, jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita, memberikan kemampuan kita untuk menyelesaikan Ramadan hingga tuntas paripurna, dan kemudian akhir daripada ibadah Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun terwujud, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan ridho Allah, Lailatul Qadar seluruhnya akan diberikan oleh Allah keberhasilannya. Dan kita mampu menutup dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita nanti Syawal, kita nanti menjadi fitrah, kembali dosanya bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari sang ibu. Hadirin, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama tanggal 1 Ramadan sampai selesai, sampai seterusnya pada bulan yang seterusnya, kita selalu tetap istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima tentunya oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan besok kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhushu'ana wa la tadri biha wujuhana wa ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.